Kemudian ada suatu tempat yang namanya itu Kampung Naga. Kampung Naga. Perbatasan antara Tasikmalaya, kabupatennya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Galuh. Oke. Nah, itu berada di perbatasan itu. Nah, Kampung Naga itu adalah kampung yang mempertahankan budaya dan kearifan lokal Sunda. Kayak seperti Alright, so halo teman-teman semuanya. Tadi kita sudah ngobrol tentang Padang, khususnya ya berbatasan sama Padang Pariaman lah ya, sama Kak Dea. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi, ya, sahabat kita dari Sunda. Iya. Halo Kak Ipan. Halo Mister. Kabar sehat ya? Cukup baik. Cukup baik. Semalam katanya tidur jam 4 pagi ya? Oh, lebih tepatnya setengah 4. Oh, setengah 4. Bisa tidur ya tapi ya? Bisa. Oh bisa. Nyenyak ya? Lumayan agak nyenyak karena ada bantuan. Oh iya. Dan itu gak usah diceritain ya bantuannya apa ya? Mungkin slip call sama ceweknya dia. Nah itu lebih tepatnya itu. Sekolah sama pasangan. Oh sangat, oke. Dan kembali lagi bersama saya Arifin. Kalau kalian mau follow IG saya ada di sini dan dia Ipan. Nanti IG-nya juga ada di bawah situ. Silakan di follow. Ya. Karena Ipan ini orangnya baik hati. Thank you Mister. Dan sedikit sombong sih. Enggak sih. Oke Mans, hari ini kita akan ngobrolin dan sharing aja ya. Mungkin Mister bakal banyak cerita dan nanya tentang asal kamu dari Tasik ya. Dan Mister sendiri itu basically suka dengan karakternya orang Sunda karena lembah lembut, adem gitu. Gitu Ya, dan ada beberapa hal nanti yang mungkin Mister bakal tanyain. Yang pertama adalah tentang rekomendasi tempat wisata yang mungkin suatu saat nanti Mister bisa berkunjung ke Tasikmalaya. Ketika nanti Mister sudah berkunjung ke Tasikmalaya, Mister kan nggak harus bingung. Mister tinggal nge-replay aja video sama Ipan ini. Oke ya. Untuk yang pertama mungkin kamu suka nggak sih jalan-jalan? Sebelum kesini saya memang cukup sering jalan-jalan sama teman-teman, baik itu teman-teman atau pacar saya. Oh. Sendiri nggak pernah ya? Sendiri pernah sih Sar. Kalau sendiri itu kesannya kelihatan banget yang lain. Oke. Menurut kamu lebih enak jalan-jalan sendiri apa jalan-jalan bareng sama pacar atau sama teman-teman? Kalau dari Ipan sendiri nih. Oke. Kalau untuk jalan-jalan bepergian jauh itu saya lebih nyaman sama teman-teman. Kayak kita lebih seru aja, nikmatin suasana sama teman bareng-bareng banyak kan gitu. Saya lebih menarik bersama. Oke, lebih menarik dan seru bareng teman-teman ya. Tapi kadang kalau sama bareng-bareng rombongan itu riuh dan ribet nggak sih? Riuh, iya. Udah tahu ya riuh itu Sunda banget itu. Iya. Kan saya belajar juga. Kan pengen berkunjung ke Sunda. Menarik juga ya untuk dipelajari sama Mister. Oh banget. Bahasa Sundanya, orang-orangnya juga ya kan. Makan hunting. Hunting, oke. Banyak di sana tempat hunting, tempat wisata yang menarik di sana. Oke. Lumayan. Oke, nah kalau misalkan ada nih Mister kan punya keinginan pastinya untuk berkunjung ke Tasikmalaya ataupun teman-teman yang sedang nonton konten ini pengen berkunjung ke Tasikmalaya, nanti bisa mendengarkan atau nonton video ini dan mereka akhirnya kan punya destinasi yang jelas nih ya kan, punya itinerary yang jelas. Oleh sebab itu mungkin Mister sedikit akan bertanya kira-kira tempat-tempat wisata yang ada di Tasikmalaya yang kamu rekomendasikan untuk dikunjungi itu apa aja? Untuk yang saya rekomendasi sebetulnya banyak tempat wisata yang harus dikunjungi di Tasikmalaya. Tapi untuk yang saya rekomendasiin itu tempat yang dekat rumah saya itu namanya Gunung Galunggung namanya. Gunung Galunggung. Kalau kalian pernah dengar atau Mister pernah dengar itu Gunung Galunggung itu sempat meletus di tahun 1982. Ya. Nah, sekarang gunung itu jadi tempat destinasi para entah itu pribumi atau luar
yang berkunjung dari sana, luar kota berkunjung ke Tasikmalaya, mereka pasti berkunjung ke sana kalau gunung. Yang kedua, kalau pantai, saya menyarankan Karangtaulan. Di sana cakep banget pantainya, tempatnya oke, dan fasilitas untuk turis, untuk wisata-wisata yang berkunjung oke banget, rekomendasi banget. Karangtaulan misalnya. Karangtaulan. Oke, itu ada 2 rekomendasi wisata yang ketika nanti kita berkunjung ke Tasik Ya. harus dikunjungi ya. Ya. Nice. Kemudian kita berkunjung ke suatu daerah kan pastinya lapar, itu butuh pemasukan untuk kebutuhan lambung ya. Ya betul. Dan otomatis ketika kita berkunjung ke suatu daerah, kita pengen mencicipi makanan khas. Makanan khas dari Tasikmalaya. Alright, so kita mulai lagi karena tadi kita kehujanan ternyata. Cuaca memang tidak bisa diprediksikan ya. Prediksi sama seperti apa sikapnya dia ya. Oke, perasaannya dia tidak bisa diprediksi, apalagi cewek. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita ngomongin tentang makanan tradisional atau makanan khas ya, Makanan khas. yang dari Tasikmalaya. Ya. Oke, mulai tadi apa? Yang pertama itu tutug oncom. Tutug oncom. Tutug penyebutannya. Tutug oncom. Dan itu salah satu makanan khas Tasikmalaya yang terkenal. Mungkin semua orang Tasik itu pernah nyoba tutug oncom itu. Rasanya dan teksturnya itu khas banget. Untuk untuk kita coba itu rekomendasi. Yang kedua, ada yang namanya kupat tahu Mangunreja. Kupat tahu Mangunreja. Ya, kupat tahu itu nama makannya, Mangunreja itu nama tempatnya, nama suatu wilayah di daerah saya. Nah, yang terkenalnya itu kupat tahu Mangunreja daerah sana. Dan saya sangat merekomendasikan makanan itu karena memang worth it untuk dicoba. Dan itu makanan itu kayak lontong campur tahu, terus dicampurin bumbu kacang kayak gitu. Oke. Dan itu enak banget itu. Sangat harus rekomendasi dicobain ya. Sangat patut dicoba itu. Patut dicoba ya. Iya. Nah, oke. Nanti Mister kalau ke sana langsung Mister fotoin, Mister kirimin ke kamu. Boleh. Nanti saya ajak sana ke tempat itu enak banget. Iya, serius. Mantap. Oke. Kemudian wisata sudah nih. Makanan sudah. Ya. Coba deh kalau misalkan kita ngomongin khas, mungkin ada karakter sama kebudayaan atau festival-festival yang ada di Tasik. Kira-kira apa? Untuk kearifan lokal. Kearifan lokal Tasikmalaya itu ada yang namanya anyaman bambu. Oke. Anyaman seperti kita buat tas dari bambu. Anyaman bambu itu terus kayak furniture gitu, itu terbuat dari bambu. Kemudian ada suatu tempat yang namanya itu Kampung Naga. Perbatasan antara Tasikmalaya kabupatennya, Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Galuh. Oke. Nah, itu berada di perbatasan itu. Nah, Kampung Naga itu adalah kampung yang mempertahankan budaya dan kearifan lokal Sunda. Kayak seperti di suatu kampung itu tidak ada listrik. Dan bangunannya pun tidak ada seperti tembok, itu nggak ada. Itu semua dari bambu. Dan atapnya itu dari misal tahu ijuk. Belum tahu. Ijuk. Kalau misal tahu itu ijuk. Kayak apa yang hitam itu. Oh ya tahu. Nah. Yang kayak orang-orang timur itu. Ya, kayak gitu ya. Yang warnanya hitam kayak bulu-bulu apa gitu, yang tapi dia agak keras plastik dari plastik kayak gitu kan. Ya, betul. Bulu kayak gitu, Kak. Itu di sana itu sangat menjaga. Kalau kita berkunjung sana, kita bisa berkunjung ke sana, tetapi kita harus benar-benar menjaga attitude kita, karena di sana orang-orangnya benar-benar menjaga sikap dan sopan santun kita, menilai, melihat setiap pengunjung bagaimana ketika kita berkunjung. Oke, menarik lagi, kemarin kita sempat bercerita sebenarnya ya, tentang bahasa. Kalau nggak salah kan ada beberapa itu dibagi kan ya, ada bahasa
Sunda di beberapa daerah yang halus banget. Oh, iya. Ya kan? Ada beberapa daerah dari Jawa Barat yang Sunda khususnya itu yang agak kasar dan ada yang kasar banget gitu. Dan Tasik kan termasuk daerah yang dimana orang-orangnya itu menggunakan bahasa yang halus. Ya. Ya, itu boleh diceritain ya. Kalau soal bahasa khususnya di Jawa Barat ya, misal Sunda ya, sepengetahuan saya terbagi ada antara dua. Ada yang Priangan Timur, Priangan itu antara Garut, Malaya, Ciamis dan Banjar itu terkenal dengan bahasanya yang lemes. Kalau di sana itu disebutnya lemes. Lemes. Nah, lemes. Kalau Pantura kayak Karawang, Banten, ya kayak gitu Sunda. Memang dia Sunda, tetapi Sundanya Sunda kasar. Gitu. Oke, mungkin itu ya banyak cerita tentang khususnya Tasikmalaya dan umumnya daerah Sunda. Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Apakah semua Jawa Barat itu Sunda? Setahu saya ya. Jawa Barat itu Sunda. Tapi ada juga ini Cirebon. Cirebon itu termasuk Jawa Barat, tapi dalam bahasanya Jawa. Sundanya pun Sunda kasar. Itu ada dua, terbagi dua. Jadi multikultural gitu ya yang di Iya, sana. bisa disebut. Tapi katanya bahasanya kasar ya Sundanya ya. Bahasanya kasar, lumayan kasar. Kayak gimana tuh? Harus dicontohin ya, Sir. contoh Sundanya. Oke, coba ya aku coba kayak gini. Apa bedanya Sunda yang kasar sama Sunda yang halus? Oke ya. Contoh bahasanya gitu. Katanya mungkin ya. Ya kata ya. Kalimatnya. Ya kata. Katanya kalau misalkan gini, kalau di Priangan Timur, khususnya Tasikmalaya, kalau kita ngomong saya itu kan kalau di Sundanya itu abdi. Kalau di Cirebon, itu Banten, aing. Mereka memakai bahasa itu. Dan bagi kami yang wilayah Priangan Timur ini bahasa aing itu lumayan agak kasar untuk bahasa keseharian, apalagi ngobrol dengan orang yang dihormati seperti guru, orang tua. Tapi di daerah sana biasa aja. Iya. Kita perbedaan dari latar belakang mereka ya kali ini. Iya. Gitu. Oke, itu aja mungkin ya kita cerita tentang Sunda sama Tasikmalaya. Yes. Tadi sudah ada beberapa rekomendasi tempat wisata, kan ada juga makanan yang harus kita coba. Terus ada juga kebudayaan yang mungkin perlu kita lihat ya, kita eksplorasi ketika kita berkunjung ke Sunda. Kalau misalkan ada yang belum disebutkan, kalian sebutkan aja di kolom komentar ya, biar saya sendiri pribadi ketika berkunjung ke Tasikmalaya nanti bisa mengunjungi rekomendasi kalian. Oke, begitu. Terima kasih banyak Mas Irfan. Irfan sudah banyak bercerita tentang Tasikmalaya dan sudah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, and see you on top ya. See you on top. Irfan. Oke.